Waktu itu gue ketemu orang, terus ngobrolin soal 0044 yang masih rame. Tapi ramenya dalam konteks bahwa itu sekarang lagi didiskusikan, udah bukan ramai marah-marah lagi. Tapi terus gitu ada yang nanya, ngomong-ngomong, emang kenapa sih lu kepikiran urusan kerjaannya malam gitu, sehingga lu nge-WhatsApp-nya malam-malam? Bukannya dengan adanya pandemi lu lebih sering di rumah, lebih banyak waktu gitu. Nah, lebih sering di rumah sih bener. Lebih banyak waktu enggak juga. Karena lokasi saya memang ada di rumah, tapi kesibukannya masih sama. Ada satu hari nih yang sangat menggambarkan contoh kesibukan gua rata-rata seperti apa dari rumah gitu kesibukannya. Gua ada satu hari di mana ini rata-rata kurang lebih sama. Hari dimulai dengan ngejagain anak-anak, terutama yang kecil, yang masih SD, karena yang masih SD ini mesti dijagain dalam hal ngerjain tugasnya gitu. Jadi dipastiin. Dan seringkali gue juga nggak kepegang karena ada juga kerjaan yang mesti berangkat pagi gitu. Tapi kalau misalnya lagi di rumah, gue jagain, gue bantu untuk dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Terus udah gitu di hari ini yang gue jadiin contoh nih, pagi nemenin anak-anak sekolah, memastikan mereka ngerjain tugas yang mesti disetor. Kemudian abis itu gue berangkat swab test, drive-thru. Gue tuh harus rutin swab test karena ya gue emang paling sering keluar rumah gitu. Ada beberapa kerjaan yang memang di luar gitu. Sehingga gue mesti secara rutin memeriksa kondisi gue karena gue takutnya bawa penyakit untuk anak-anak gue kan, sama Gamila juga. Terus abis itu pulang siang, makan siang. Abis makan siang, gue berturut-turut tuh. Gue abis itu ngerjain konten YouTube. Gue mampir ke YouTube-nya Ruby, Alexandra Ruby. Abis ngerjain di punya dia selama sejam kurang lebih. Pindah ke YouTube gue, ngerjain untuk YouTube gue kurang lebih hampir sejam. Abis itu gue langsung sama sebuah kerjaan di mana gue jadi kayak pembicara seminar gitu. Gue gue kadang-kadang suka diminta jadi pembicara dalam berbagai macam urusan. Kadang personal branding, kadang public speaking, kadang kewirausahaan, kadang soal gue masih kesel sampai sekarang kalau mau gue sebut, diminta memotivasi kantor gitu supaya mau berubah atau siap menerima perubahan atau semangat bekerja di tengah-tengah pandemi gitu-gitulah, bekerja sama segala macam isu-isu itu. Jadi gue sering diminta untuk jadi pembicara. Habis itu gue lanjut meeting kantor juga kebanyakan mungkin sekitar 90% dilakukan via Zoom. Mau masuk ke dalam mood board-nya, berarti kita tahu ada kebutuhan untuk budgetnya jadi lebih cepat. Tadi kita ngomongin budget, soal finalisasi desain, soal finalisasi budget. Kemudian gue lanjut dengan bikin konten, rangkaian konten. Ada untuk bantu promo orang, ada untuk promo diri sendiri, urusan kantor sendiri gitu. Dan nanti selesai tuh udah jam 11 malam aja. Ketika udah jam 11 malam, ya udah, itu waktunya gue untuk duduk dan berpikir gitu. Soalnya ketika lu menjadi seorang direktur ya, memimpin sebuah perusahaan, ini gue lupa yang ngomong siapa ya. Gue lupa yang ngomong siapa, tapi kurang lebihnya dia ngomong gini. CEO itu, Chief Executive Officer, itu tugasnya adalah ngelihat perusahaan sebagaimana dia kelak bisa menjadi. Nah, sementara COO, Chief Operating Officer, ngelihat perusahaan sebagaimana dia hari ini gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu, a CEO looks at the company the way it should be, or the way it's going to be in the future. The COO looks at the company the way it is today. Karena kalau Chief Operating
operation officer, dia mengoperasikan perusahaan hari ini. Jadi apapun yang terjadi hari ini, ya itu yang dioperasikan. Tapi chief executive officer kan dia pengambil keputusan paling puncak di dalam sebuah perusahaan. Dan ketika dia ngambil keputusan paling puncak di sebuah perusahaan, maka keputusan yang dia buat itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya. Pertanyaannya adalah kedepannya mau seperti apa. Jadi CEO itu banyak memang aspek perencanaan, aspek menghayalkan bagaimana perusahaannya mau dibawa gitu. Dan dengan itu ada banyak hal yang mesti dipikirkan, ada banyak hal yang mesti diendapkan, ada banyak hal yang mesti dipikirkan. Apalagi kantor gue kan di Comika itu ada manajemen yang mesti dipikirin masa depannya seperti apa. Ada event promotor stand up comedy yang mesti dipikirin masa depannya akan seperti apa. Ada comika.id yang akan dipikirin masa depannya seperti apa. Ada Pecahkan, edukasi stand up comedy, lembaga edukasi yang akan dipikirin masa depannya seperti apa. Ada retail yang akan dipikirin masa depannya seperti apa. Ada comika.comedy.club yang intinya sih bisnis venue ya, yang akan dipikirin masa depannya seperti apa. Ini semuanya mesti dipikirin masa depannya seperti apa di dalam sebuah payung perusahaan yang payung perusahaannya itu juga mesti dibayangin masa depannya seperti apa. Untuk bisa seperti itu, tarik mundur apa yang mesti dilakukan, apa aja yang mesti dibuat, ada apa yang mesti dihadirkan, apa yang mesti ditentukan, siapa yang mesti direkrut, itu semuanya membutuhkan banyak pengendapan dan itu lebih enak ketika gue udah duduk. Gue bisa aja ngelakuin itu di tengah-tengah, tapi seperti yang bisa lo bayangin, abis dari sini ke sini, abis dari sini ke sini, abis dari sini, terus aja, sehingga gerak mulu gitu. Walaupun badan di rumah, tapi ya kesadarannya pindah terus gitu. Jadi enak ketika udah duduk malam, gue bisa buka buku catatan gue punya sejumlah buku gitu, yang tempat gue nyoret-nyoret gitu. Terus kadang-kadang gue cek notes di handphone gue, terus gue lihat ini laporan keuangan, gue kadang-kadang buka laporan tahun lalu, terus buka tahun sebelumnya, terus gitu gue pikirkan apakah ada yang lolos dari apa yang terjadi dari pandangan gue. Kadang-kadang data itu baru ada maknanya beberapa bulan setelahnya gitu. Begitu, jadi banyak perencanaan. Tiba-tiba lagi mikir, lagi merencanakan, terus keinget sesuatu, terus sadar 0044 ketika gue WhatsApp. Itu yang terjadi. Jadi moga-moga ini bisa menjawab, karena yang nanya memang gak banyak, tapi ada aja. Jadi gue asumsikan kalau ada 1-2 orang yang bertanya seperti itu, berarti mungkin dia ngewakilin orang lain. Banyak yang nanya, lalu bukannya di rumah seharian, harusnya kan lu ada waktu untuk mikirin urusan pekerjaan siang ya, tapi kan ya lu bisa ngeliat harinya seperti apa. Dan itu baru hari yang cuman di rumah tuh. Di rumah aja bisa padat kayak gitu. Ada lagi hari dimana pagi ada urusan jagain sekolah anak, terus itu ada urusan meeting lewat Zoom atau presentasi lewat Zoom, terus ada lagi yang mesti keluar, misalkan kayak syuting suci, atau mesti ngerjain konten, ada podcast Pita Kuning dan segala macamnya. Itu jadi lebih ribet lagi karena waktunya habis di jalan. Gue sebenarnya salah satu bagian yang menyenangkan dari apa yang terjadi belakangan ini adalah waktu tidak habis di jalan karena semuanya bisa dilakukan di tempat. Itu semua yang barusan gue kasih lihat. Itu kalau misalkan gue mesti fisik, nggak akan bisa sebanyak itu mungkin karena perpindahan tempatnya itu mesti dari satu tempat ke tempat lain gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada di benak lu terkait kenapa pada akhirnya gue suka mikirin kerjaan malam-malam dan akhirnya nge-WhatsApp gitu kira-kira. Thank you, Cox.